非踏过我们的尸体！没错，滚出！之虫，夜横空，灭了他！没用的，比你现。 Hola semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggak dari Swallowing the Heaven atau Tun TNG, sebut saja sebagai Sun Wukong ya. Dan kita akan memasuki episode terbaru, yaitu episode 16. Dan kita akan melihat pernikahan dari Tuan Putri apakah berhasil atau digagalkan oleh Sun Doju alias Uyu. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tuan Putri Uyou yang telah berada di kereta kuda, dia hanya bisa menghela napas serta meminta maaf kepada Uyu. Karena sebetulnya dia sama sekali tidak mempunyai rencana apapun guys. Jadi untuk saat ini, yang hanya bisa dia andalkan yaitu jimat 10.000 pedang yang akan dia gunakan dalam membinasakan Raja Jiushi dari Kerajaan Ilahi Timur. Pada intinya, niat dari Tuan Putri untuklah mati bersama dengan mereka guys. Lalu, para warga serta para pengungsi yang sudahlah bersiap-siap untuk memenan kereta kudanya telah berada di sana, meminta kepada seluruh para penjaga untuklah berhenti. Mereka tidak akan membiarkan Tuan Putri mereka pergi dari kerajaan Dongye. Hal ini membuat Raja Jiushi sungguh begitu kesal. Bisa-bisanya orang yang begitu lemah berani untuklah menghentikan kereta kuda mereka. Sang Dewi meminta kepadanya untuklah jangan terburu-buru. Biarkanlah para orang-orang lemah ini diurusi oleh para penjaga mereka. Jangan biarkan hal ini mengganggu tugas utama mereka. Yang terpenting, bawa Tuan Putri Uyou terlebih dahulu, maka tugas utama mereka akanlah benar-benar selesai. Alhasil, pasukan Raja Jiushi langsunglah dikerahkan. Mereka sebagai kultivator menyerang dengan begitu mudah. Sedangkan ya untuk para pengungsi yang diketuai oleh Zhongyu hanya bisa untuklah menahan sebisa mungkin. Meski begitu, mereka benar-benar berniat untuklah mengorbankan nyawa mereka. Beruntungnya saja Sun Doju yang ditunggu-tunggu akhirnya telah datang. Namun, untuk pihak lawannya hanyalah melihat seekor monyet kecil dan mereka langsunglah menertawakannya. Dan ketika mereka inginlah menyerang Toye, tongkat tersebut langsunglah menghajar satu persatu dari mereka. Dan Zhonggu memberitahu kalau Tuan Putri telah dibawa pergi. Sehingga Sun Doju langsunglah bergegas untuk mengejar keberadaan mereka. Sedangkan untuk Sang Dewi dan Raja Jiushi, ternyata mereka memutuskan untuklah berhenti di pertengahan jalan dengan berniat untuklah menyelesaikan tugas mereka terlebih dahulu. Agarlah keberadaan dari Tuan Putri sama sekali tidaklah diketahui siapapun. Jadi ya, ketika mereka pulang, mereka hanyalah membawa jiwa dari Tuan Putri. Dan Sang Dewi meminta Sang Raja untuklah melindungi dirinya. Untuk Sang Tuan Putri, dia mencoba untuklah melawan dengan menggunakan jimat 10.000 pedang. Sayangnya, tindakannya telah diketahui. Jimat tersebut langsunglah terlepas. Dan kini, dia tidak mempunyai harapan sama sekali guys. Sang Dewi menjamin, setelah dia berhasil menyempurnakan jiwanya, maka dia akanlah mengirimkan kepada keluarganya. Dan beruntungnya lagi kalau Sun Doju berhasil menemukan keberadaannya guys. Tetapi sebelum dia berhasil menyelamatkan Tuan Putri, dia haruslah menghadapi Sang Raja Jiushi. Tanpa sepatah kata apapun, mereka terlibat dalam pertarungan. Serangan pertama Sun Doju dikerahkan, membuat Sang Raja Jiushi langsunglah terpental. Sang Dewi yang melihatnya cukuplah terkejut serta kagum kepadanya. Ternyata hanya dalam semalam saja dia berhasil untuklah mencapai ke tahap ke-9 dari penyempurnaan tubuh. Apalagi sebentar lagi dirinya akanlah mencapai rana pencahayaan. Dia mempertanyakan apa rahasia dari Sun Doju bisalah meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat. Uyu membalas, dia adalah seorang jenius. Pernyataannya lah membuat Sang Dewi menjadi tertarik. Semakin dia jenius, semakin dia berbakat, maka akan semakinlah puas untuk menghabisi nyawanya. Sehingga dia mengeluarkan ogre yang begitu besar dan pertarungan kembali dilanjutkan.
Tidak sampai di situ, akhirnya Uyu menggunakan transformasi Dewa Kera Sakti. Dia pun langsunglah terlihat seperti Sun Wukong. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisalah mengombang-ambing ogre tersebut dengan begitu mudah. 让本仙看看你还有什么本事。 Setelah berhasil menyingkirkan ogre yang dilempar ke atas langit, sang dewi tidaklah menganggap dia jauh lebih kuat, justru semakinlah meremehkannya. Dengan kekuatan penyempurnaan tubuh di level 9, itu bukanlah apa-apa baginya. Jadi pertarungan ini akanlah sangat sia-sia jika diteruskan. Tetapi ya, pernyataan dari sang dewi sama sekali tidaklah didengarkan oleh Uyu. Dia teruslah melancarkan serangannya, dan keluarlah tongkat ilahi yang begitu sangatlah besar, serta berhasil menghantam pertahanan dari sang dewi, bahkan menembus pertahanannya sampai dia digeprek. Di detik-detik terakhir, dia baru menyadari kalau ini bukanlah penyempurnaan tubuh level 9, melainkan dia telah berada di penyempurnaan level 10. Kok ada ya? Dan akhirnya, dia hanyalah meninggalkan kantung penyimpanan yang berwarna ungu. Entah ini kantung penyimpanan atau inti jiwanya ya. Namun yang pasti, untuk Tuan Putri Uyao berhasil untuklah diselamatkan. Dan kini yang tersisa hanyalah Raja Juicy seorang. Tetapi sebagai sang raja yang memiliki martabat begitu tinggi, dia menantang kembali kepada Uyu. Untuk pemenang menjadi raja, yang kalah akanlah menjadi pecundang. Jika dia inginlah mengalahkan dirinya, maka habisi dirinya sekarang juga. Namun, baru saja Sun Doju mengarahkan tongkat kepadanya, dia pun langsunglah ketar-ketir, membuat si Tu Minglong menjadi begitu sangatlah kesal kepada raja satu ini. Kata-katanya terlihat begitu keren, tetapi keberaniannya sama sekali tidaklah ada. Lalu dia diinterogasi. Pertanyaan pertama, apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Kerajaan Ilahi Timur? Mereka akan memberikan kesempatan untuklah hidup, asalkan dia berkata dengan begitu jujur. Raja Juicy menjelaskan, untuk wanita yang dipanggil sebagai Sang Dewi, ternyata tuan dari Putri Hantu sebagai 7 Dewa Laut Merah. Wah, pihak mereka telah berhasil untuklah meramalkan rahasia takdir. Tetapi untuk membuka rahasia takdir ini membutuhkan yang namanya Putri Takdir. Putri Takdir yang dimaksud adalah Tuan Putri Uyao. Selama mereka berhasil untuklah memurnikan Putri Takdir ini, maka mereka akan dapat mencuri rahasia takdir tersebut. Dan jika mereka berhasil untuklah mendapati rahasia takdir ini, maka seluruh 7 hantu Laut Dewa Merah ini akanlah menjadi kuat. Dan Kerajaan Ilahi Timur yang telah membantunya juga mendapati manfaat. Contohnya ya seperti mendapati dukungan serta beberapa penjaga akanlah ditingkatkan kultivasinya. Ternyata bukan Kerajaan Ilahi Timur sajalah yang ikut serta, melainkan Kerajaan Dongye itu sendiri. Raja Juicy mengaku hanya itu sajalah yang dia tahu. Sisanya cari tahu sendiri kepada Yuanzi, karena dia juga terlibat dengan 7 Dewa Laut Merah. Waduh, kayaknya pemainnya ini adalah Ratu Yuanzi itu sendiri guys. Dengan penjelasannya yang begitu detail, akhirnya Sun Doju memberikan dia kesempatan untuklah hidup. Dirinya diperintahkan untuklah kembali ke kerajaannya dan menarik 200.000 pasukan angkatan laut. Ditambah peringatan terakhir, jika dia berani menginjakan kaki di kerajaan Dongye lagi, maka dia tidak segan-segan untuklah menghabisi nyawanya, bahkan menghancurkan kerajaannya juga. Sontak ya, dirinya yang telah diberikan peringatan, di depan dia iya dan berterima kasih atas kesempatan ini. Tetapi dalam hatinya, ini akan menjadi sebuah dendam. Dia menjamin ketika dia kembali dalam kerajaan, dia akanlah mengumpulkan pasukannya dan menyerang kerajaan Dongye. Sayangnya, dia terlalu terburu-buru untuklah memikirkan rencana tersebut. Karena untuk Sun Doju, dia bisa untuklah membaca pikiran seseorang, sehingga tongkatnya pun menembus matanya. Hal ini membuat dia mengerang kesakitan, serta diperingatkan kembali. Jika dia berani untuklah berpikir melanggar semua ini, lain kali dia akanlah kehilangan penglihatannya. Sedangkan ya untuk sang monyet kecil atau Toye, dia telah berhasil mengambil kantung penyimpanan dari sang dewi guys.
Sesingkatnya, mereka pun telah berhasil untuklah pulang. Sedangkan Ratu Yuanxi yang baru saja mendapati kabar kalau Sang Dewi atau penasihat agung telah meninggal. Sedangkan untuk Raja Juicy telah berhasil menyelamatkan diri. Tetapi dia tidak begitu mempermasalahkannya, karena untuk harta yang telah diberikan oleh Kerajaan Ilahi Timur telah berada di tangannya. Ternyata ya, Ratu Yuanxi sangatlah menginginkan pil fusi darah jiwa surgawi. Baginya, ini sudah satu kemenangan untuklah dirinya. Namun, bagi Sang Kaisar Iwanhao, dia sungguhlah tidak terima. Sebab untuk angkatan laut yang dia damba-dambakan, sama sekali tidak bisa dia dapatkan. Secara tiba-tiba, Chen Er mempunyai ide yang begitu gila. Dia menyarankan mengapa tidaklah mengabulkan pernikahan antara Uyao dan Sun Dojiu. Mungkin ya dengan cara begini, mereka bisa membungkam seluruh rakyat kekaisaran yang suka melawan mereka. Dengan menganggap kalau Ratu Yuanxi dan Sang Kaisar benar-benar begitu mempedulikan Putri Uyao dan Sun Dojiu. Pada intinya, dapatkanlah kepercayaan dari para warga agarlah mereka bisa bergerak dengan begitu bebas ataupun memberikan waktu bagi mereka untuklah berkultivasi. Dan Ratu Yuanxi menerima saran tersebut. Hal ini membuat Kaisar Iwanhao sungguh begitu kesal karena dia tahu Ratu Yuanxi menyukai sosok dari Chen Er. Tidak lama dari itu, gurunya datang atau penasihat agung dengan diberitahu kalau saat ini Putri Hantu atau Sang Dewi telah meninggal dunia. Dirinya khawatir kalau ini akanlah menarik perhatian dari 7 hantu Laut Merah. Sang guru memintanya tidak perlu khawatir. Lagi pula pihak mereka pasti akanlah mengetahui pelaku dari semua ini bukanlah berasal dari kerajaan mereka, melainkan dari sekte pedang Tongtian yang dia perintahkan kepada Yuanxi, yaitu fokuslah dalam kultivasinya. Sedangkan untuk Kaisar Iwanhao yang sudah tampak begitu kesal, dia menjamin serta berjanji untuklah membuat Sun Dojiu serta Uyao akanlah menanggung resikonya. Waduh, apa yang bisa dia lakukan ya? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Dan akan dilanjutkan untuklah di hari Rabu. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.